Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis beberapa soal dari 3 materi, yaitu cerpen, puisi, dan drama sebagai syarat tugas UAS atau AAS Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atadia Yustina Anggraini dari absen 6 dan dari kelas 11 akuntansi 4. Kita masuk ke soal analisis yang pertama, yaitu materi cerpen atau cerita pendek. Bacalah cerita berikut. Aku dan Marno bertugas menarik bom peledak dan pasukan lainnya bertempat agak jauh di seberang jalan di balik tanggul sawah yang agak tinggi letaknya. Bersenjatakan setenggun-setenggun dan sebuah berenggun untuk mengacaukan pengawal-pengawal konvoi dan melindungi pengunduran diri yang menarik pasangan-pasangan. Cuplikan tersebut menginformasikan A. Markas tentara, B. Situasi peperangan, C. Kehidupan para tentara, D. Zaman penjajahan Belanda, E. Kesengsaraan rakyat zaman Jepang. Jawaban yang tepat adalah B. Situasi peperangan. Cuplikan teks menggambarkan keadaan saat perang sedang berlangsung. Hal ini terlihat dari beberapa bagian berikut. Menarik bom peledak, yaitu menunjukkan adanya aksi penyerangan dalam perang. Pasukan lainnya, menandakan adanya kelompok tentara yang sedang menjalankan tugas. Bersenjatakan setenggun-setenggun dan sebuah berenggun, menunjukkan perlengkapan perang berupa senjata. Mengacaukan pengawal-pengawal konvoi, menggambarkan strategi menyerang musuh, dan melindungi pengunduran diri, yaitu menunjukkan taktik militer dalam peperangan. Jadi isi cuplikan jelas menggambarkan situasi peperangan. Mengapa pilihan lain salah? A. Markas tentara. Salah, karena dalam teks tidak dijelaskan tempat markas tentara atau pusat pertahanan tentara. Yang dijelaskan adalah aksi di medan perang, bukan markas. C. Kehidupan para tentara. Salah, karena kehidupan para tentara biasanya membahas kehidupan sehari-hari tentara, seperti latihan, keluarga, atau keseharian mereka. Pada teks ini yang dibahas justru pertempuran. D. Zaman penjajahan Belanda. Salah, karena meskipun mungkin latarnya pada masa penjajahan, tidak ada informasi langsung dalam cuplikan yang menyebut penjajahan Belanda. Fokus teks adalah perangnya, bukan zamannya. Dan E. Kesengsaraan rakyat zaman Jepang. Jawaban ini salah karena teks tidak menceritakan penderitaan rakyat, melainkan kegiatan tentara dalam peperangan. Kita lanjut ke analisis soal materi yang kedua, yaitu puisi. Bacalah puisi berikut. Gunung tinggi diliputi awan, berteduh langit malam dan siang. Terdengar kampung memanggil taulan. Rasakan hancur tulang belulang. Berdasarkan hubungan kata-katanya, dapat disimpulkan bahwa penggalan puisi di atas menggambarkan A. Keindahan gunung yang menjulang tinggi, B. Kerinduan yang mendalam kepada kampung halaman, C. Perkampungan yang dipayungi awan biru yang indah, D. Keindahan gunung yang puncaknya selalu berawan, E. Seakan kampung halaman memanggilnya. Jawaban yang tepat adalah B. Kerinduan yang mendalam kepada kampung halaman. Karena puisi tersebut menggunakan bahasa kias atau majas untuk menggambarkan rasa rindu yang sangat kuat terhadap kampung halaman. Perhatikan bait berikut. Yang pertama, terdengar kampung memanggil taulan. Kata kampung memanggil adalah ungkapan kiasan yang menunjukkan kerinduan terhadap kampung halaman. Seolah-olah kampung itu memanggil untuk pulang. Yang kedua, rasakan hancur tulang belulang. Menunjukkan perasaan yang sangat mendalam dan menyakitkan. Menandakan betapa besar rasa rindu yang dirasakan. Yang ketiga, gunung tinggi diliputi awan dan berteduh langit malam dan siang. Hanya sebagai gambaran suasana atau latar, bukan inti makna puisi. Jadi tema utama puisi adalah kerinduan mendalam kepada kampung halaman. Mengapa pilihan lain salah? Yang pertama,
A. Keindahan gunung yang menjulang tinggi. Jawaban ini salah karena meskipun ada kata gunung tinggi, itu hanya latar atau simbol, bukan isi utama puisi. Fokus puisi bukan membahas keindahan gunung. Jawaban C. Perkampungan yang dipayungi awan biru yang indah. Jawaban ini salah karena dalam puisi tidak ada kata awan biru atau penjelasan tentang keindahan kampung yang dipayungi awan. Ini terlalu menafsirkan secara harfiah. Jawaban D. Keindahan gunung yang puncaknya selalu berawan. Salah karena diliputi awan memang ada, tapi itu hanya deskripsi suasana. Makna utama puisi bukan tentang gunung. Yang terakhir, jawaban E. Seakan kampung halaman memanggilnya. Jawaban ini hampir benar karena sesuai dengan kalimat kampung memanggil. Namun pilihan ini kurang lengkap karena hanya menyebut satu bagian makna. Sedangkan inti puisi adalah kerinduan yang mendalam terhadap kampung halaman. Kita sekarang masuk ke analisis soal materi yang terakhir, yaitu materi drama. Bacalah kutipan drama berikut. Alam. Jelas saya yang persalahkan adalah sopir yang kurang waspada dalam menjalankan tugasnya. Asep. Jangan sopir saja yang dipersalahkan, lihat juga kondisinya. Dodo. Benar, juga mungkin jalan di situ licin. Dialog tersebut memberikan pelajaran bahwa A. Suatu kesalahan bisa disebabkan oleh banyak faktor. B. Tidak boleh menyalahkan pihak tertentu saja ketika terjadi sebuah musibah. C. Sopir tidak selalu salah apabila terjadi sebuah kecelakaan. D. Kondisi lingkungan perlu menjadi bahan pertimbangan ketika terjadi suatu bencana. E. Pertimbangan matang diperlukan dalam merencanakan berbagai kegiatan. Jawaban yang tepat adalah B. Tidak boleh menyalahkan pihak tertentu saja ketika terjadi sebuah musibah. Dari dialog tersebut terdapat bahwa tokoh-tokohnya menekankan bahwa kita tidak boleh langsung menyalahkan satu pihak saja, karena bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan musibah tersebut. Jadi pelajaran yang dapat diambil adalah tidak boleh menyalahkan satu pihak tertentu saja ketika terjadi musibah. Mengapa pilihan lain salah? Jawaban A salah. Suatu kesalahan bisa disebabkan oleh banyak faktor. Jawaban ini salah karena meskipun pernyataan ini masih berhubungan, tetapi bukan inti utama pesan dialog. Fokus dialog lebih menekankan jangan langsung menyalahkan satu pihak, bukan sekedar banyak faktor penyebab. Jawaban C, sopir tidak selalu salah apabila terjadi sebuah kecelakaan. Jawaban ini salah karena pilihan ini terlalu sempit. Dialog tidak hanya membahas sopir, tetapi mengajarkan sikap umum agar tidak langsung menyalahkan satu pihak. Jawaban D, kondisi lingkungan perlu menjadi bahan pertimbangan ketika terjadi suatu bencana. Jawaban ini salah karena kondisi jalan licin memang disebutkan, tetapi itu hanya contoh faktor lain, bukan pesan utama dialog. Jawaban E, pertimbangan matang diperlukan dalam merencanakan berbagai kegiatan. Jawaban ini salah karena dialog tidak membahas perencanaan kegiatan, melainkan tentang menilai penyebab musibah secara adil.